Sebagai program televisi yang memberikan informasi seputar kehidupan selebriti di Indonesia dan telah menemani pemirsa RCTI selama 2 dekade, pada tahun ini Silet pun akan kembali memberikan penghargaan kepada insan selebriti dalam ajang Silet Awards 2022. Lika-liku kisah kasus para selebriti selama setahun kebelakang mulai dari asmara, konflik, inspiratif hingga kasus telah disiapkan dalam 13 kategori tersilet, di mana Silet Awards sudah 9 tahun digelar. Tak hanya diisi sukacita, kehidupan selebriti pun juga penuh dengan drama berbalut konflik. Momen-momen itulah yang akan diurai dalam kategori kehidupan tersilet. Nominatornya antara lain Lesti Kejora, Natalie Holscher, Dewi Persik, dan juga Jessica Iskandar hingga Ruben Onsu. Lantas, seperti apakah potret ketegaran dan kuatnya seorang Lesti Kejora dalam menghadapi peliknya kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga akhirnya ia pun memilih untuk memaafkan dan memulai hidup baru dengan sang suami. Sementara itu, dalam kategori kehidupan tersilet, Natalie Holscher dan Jessica Iskandar hingga Dewi Persik pun juga menuai sorotan atas berbagai permasalahan yang terjadi di tahun ini. Lantas, seperti apa kisah ketiganya yang penuh dengan pro kontra saat menghadapi permasalahan hingga masuk ke dalam kategori kehidupan tersilet? Di sisi lain, presenter kondang Ruben Onsu pun juga tidak kalah menuai sorotan di saat beberapa waktu lalu diketahui berjuang untuk melawan penyakit langka dalam tubuhnya hingga permasalahan lainnya. Lantas, seperti apakah ketegaran seorang Ruben di saat menghadapi semuanya hingga pantas disandingkan dalam kategori kehidupan tersilet? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak hanya diisi sukacita, kehidupan selebriti juga penuh dengan drama berbalut konflik. Momen-momen itulah yang akan diurai dalam kategori kehidupan tersilet. Nominasinya antara lain Lesti Kejora, Natalie Holscher, Dewi Persik, Jessica Iskandar, dan Ruben Onsu. Pemirsa Intens Investigasi, kehidupan selebriti tanah air tidak pernah luput dari berbagai sorotan. Ya, tak hanya sekedar tentang suka, mereka pun juga turut mengalami berbagai duka yang tidak jarang begitu pelik. Momen-momen itulah yang akan diurai dalam ajang Silet Awards 2022 yang sudah 9 tahun digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap para selebriti. Salah satu yang cukup panas mengalir dari kategori kehidupan tersilet. Seperti halnya yang tampak dari kehidupan seorang Lesti Kejora yang masuk sebagai salah satu nominator. Seperti diketahui, Lesti belum lama ini menggemparkan publik setelah pada 28 Oktober 2022 ia melaporkan Rizky Bilar sang suami atas kasus dugaan KDRT. Menjadi sorotan selama sekitar 2 pekan hingga akhirnya Bilar pun ditetapkan sebagai tersangka. Lesti pun mengambil sebuah keputusan yang lagi-lagi mengejutkan banyak orang. Ia pun mencabut laporan kepolisian dan memilih untuk berdamai dengan Bilar.
Oke ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan. Yang pertama, saya dari hati saya yang paling dalam saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Namun terima kasih juga kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Tidak dipungkiri, langkah yang diambil Lesti bukanlah sesuatu yang semudah membalikkan telapak tangan. Meski akhirnya menuai pro dan kontra, ia pun memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dan memilih hidup baru bersama dengan Bilar di balik segala kesalahannya. Potret ketegaran dan kuatnya Lesti dalam menghadapi peliknya permasalahan hidup itulah yang mengantarnya menjadi nominator dalam ajang Silet Awards 2022 untuk kategori Kehidupan Tersilet. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya. Harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga. Mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri, ayah mertua saya, ibu mertua saya. Karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya. Kategori Kehidupan Tersilat pun juga menghadirkan sosok yang selama setahun kebelakang menjadi sorotan atas lika-liku kehidupan rumah tangganya. Ya, pasca bercerai dari Sule dengan berbagai drama yang mengejutkan, Natalie memang tidak dipungkiri merupakan sosok yang tegar dan juga kuat dalam menghadapi itu semua. Meski mendapat harta gono gini berupa mobil, rumah, hingga uang bulanan untuk putranya, Natalie berjuang untuk menjalani kehidupannya. Sebagai tulang punggung keluarga, Natalie pun bekerja banting tulang di dunia entertainment. Kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi mau mediasinya ya kita udah pisah. Aku nggak bisa ceritain ke kalian karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Udah dipersiapkan semuanya, rumah,
apapun yang dia inginkan, sama seperti anak-anak yang dari yang lainnya. Karena buat apa lagi hidup saya ini kalau bukan buat anak-anak nanti. Setelah melalui berbagai momen pahit di dalam hidupnya, namun rupanya Natalie pun telah menemukan kembali cintanya dari sosok Faris yang merupakan mantan kekasihnya di bangku SMA. Kini, keduanya pun semakin go public dan tidak sungkan untuk memperlihatkan kemesraan, bahkan menunjukkan sinyal bahwa keduanya sudah siap untuk melangkah ke jenjang lebih serius. Ya, jatuh bangun Natalie untuk menghadapi kerasnya permasalahan hidup hingga jalinan asmaranya yang penuh dengan lika-liku menjadi alasan dirinya masuk sebagai nominator kategori kehidupan tersilet dalam ajang Silet Awards 2022. Dari sebelum nikah sama Akang aja aku memang udah berjuang untuk adik-adikku. Jadi hal itu hal biasa dan minta doanya untuk kalian juga semuanya. Semoga aku bisa stay strong, nggak ada penyesalan. Sementara itu, dalam kategori kehidupan tersilet lainnya, Jessica Iskandar hingga Dewi Persik juga menuai sorotan atas berbagai permasalahan yang terjadi di tahun ini. Lantas, seperti apakah kisah Jessica Iskandar dan juga Dewi Persik yang penuh dengan pro kontra menghadapi permasalahan hingga masuk ke dalam kategori kehidupan tersilet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Tidak kalah penuh lika-liku dengan selebriti sebelumnya, pedangdut Dewi Persik juga bersanding sebagai nominator Silet Awards 2022 untuk kategori kehidupan tersilet. Ya, seperti diketahui beberapa waktu lalu, wanita yang akrab disapa DP ini baru saja bercerai dari sang suami Angga Wijaya. Meski ini adalah kali ketiganya ia menjanda, namun DP tetap begitu kuat untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Padahal, sebelum dan sesudah resmi berpisah, DP dan Angga masih terlibat konflik yang cukup pelik, bahkan sempat berniat membawanya ke jalur hukum. Gak ada yang berbeda, sama aja. Dari dulu punya suami juga sama aja kayak gak punya suami. Jadi ya ini akan lebih baik dan bersyukur sama Allah. Maksudnya ya dijalani aja. Aku gak berani berharap Mbak, takut kecewa lagi. Aku udah nikmati aja hidup ini, apa katanya Allah aja. Semoga dapat laki-laki yang tulus sama aku, yang benar-benar mencuri hatiku, bukan mencuri hartaku. Seolah tidak ada habisnya, pasca bercerai dari Angga, DP pun beberapa kali menuai sorotan publik. Yang terbaru, ia bermasalah dengan haters, bahkan sampai melaporkannya ke pihak kepolisian. Ya, drama kehidupan DP dengan segala permasalahan peliknya, namun ia pun tetap tegar membuatnya masuk menjadi nominator kategori kehidupan tersilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Madura ya. Aku teko Malang mrene nyoto-nyoto njaluk sepuro nang Dewi Persik. Jaluk sepurane sing akeh atas kelancangan aku. Omongan sing tak sopan iki. Aku njaluk sepuro sing akeh. Terus nang ibuke Dewi Persik, aku yang njaluk sepuro sing akeh. Aku gak benci nang anak sampean. Aku seneng nang anak sampean. Aku sayang nang anak sampean, Bu. Wong Jember yang ono kota Jember. Rakyat Jember aku yang jaluk sepuro sing akeh tolong aku. Sepurono aku ya Allah. Sepurono aku. Sempat bersih tegang ya, kan aku mataku agak bengkak. Jadi sempat agak
sempet ya ingin tahu apa maksudnya gitu. Makanya saya cuma bisa bilang tunggu mami, keputusannya nanti di mami, di orang tua, karena ini kan menyangkut nama keluarga besar. Agak gimana gitu perasaan aku tadi, nangis-nangis gitu ya, saya jadi ikutan nangis. Kehidupan seorang manusia di muka bumi tidak akan pernah lepas dari berbagai ujian. Namun, keyakinan bahwa semua itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa membuat Jessica Iskandar berusaha tetap berdiri teguh untuk menghadapi berbagai permasalahan yang kini menerpanya. Ya, Jessica dan sang suami Vincent Verhaak masih terus mencari keadilan atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh rekan bisnisnya. Akibat hal itu, Jessica mengalami kerugian hampir 10 miliar rupiah serta kehilangan 11 mobil mewahnya. Aku akan terus berjuang karena yang kayak gini nggak boleh dibiarin gitu aja. Jangan sampai ada orang-orang lain yang bisa menjadi korban. Jadi harus diberikan efek jera. Tentu saja, kasus dugaan penipuan yang kini tengah ia jalani menjadi salah satu ujian terberat dalam hidupnya. Di tengah perjuangan mencari keadilan, Jessica pun harus dihadapkan oleh berbagai permasalahan lainnya. Akibat kasus ini, ia pun mengalami stres, bahkan sakit tiroidnya pun kambuh sehingga membuat ASI untuk baby down pun terganggu. Tak hanya itu, Jessica dan Vincent pun harus mengorbankan waktu untuk bolak-balik Jakarta-Bali untuk menjalani proses hukum. Semua sudah habis-habisan ia lakukan, namun masalah itu pun juga belum kunjung usai. Kini, Jessica pun dibuat pusing dengan urusan cicilan yang harus ia lunasi, hingga ayahnya pun juga ikut sakit akibat mengetahui kasus putrinya yang tengah dihadapi. Bagi Jedar, ia berusaha untuk melihat permasalahan tidak selalu dari segi yang buruk. Di balik semua ini, ia pun mendapat begitu banyak pelajaran. Terlebih, Vincent sebagai suami selalu tulus untuk membantu dirinya menjadi garda terdepan yang selalu ada untuk Jessica. Faktor itulah yang membuat Jessica Iskandar berhasil masuk sebagai nominator dalam kategori kehidupan tersilet pada ajang Silet Awards 2022 yang malam puncaknya akan digelar 30 November 2022 mendatang. Saya sih pribadi saya optimis pasti akan ada jalan yang terbaik buat kita. Saya yakin juga pasti dengan bantuan teman-teman wartawan, suara hati saya ini bisa didengar sama penegak hukum, terutama Bapak Kapolri kita. Mau gimana pun tetap ikutin prosedur hukum, karena itu yang juga berlaku di negara Indonesia, dan itu juga jalur yang terbaiknya. Jadi untuk saya sendiri untuk menjadi investigator ngapain, ya kan? Jadi buat saat ini kita tetap ikutin prosedur hukum. Di sisi lain, presenter kondang Ruben Onsu pun juga tidak kalah menuai sorotan saat beberapa waktu lalu diketahui berjuang melawan penyakit langka dalam tubuhnya hingga permasalahan lainnya. Lantas, seperti apa ketegaran seorang Ruben ketika menghadapi semuanya hingga ia pun pantas disandingkan dalam kategori kehidupan tersilet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Keyakinan itulah yang dipegang teguh oleh presenter kondang Ruben Onsu. Seperti diketahui, ia pun tengah menjalani hari-hari penuh perjuangan atas penyakit langka yang diidapnya. Selain terdapat bercak-bercak putih di bagian otaknya, Ruben pun juga divonis mengidap empty sella syndrome. Demi kesembuhannya, Ruben pun bahkan sampai menjalani pengobatan ke luar negeri.
masih baru kemarin masih tektokan kiriman hasil ya karena cek darah. Jadi dokter dari sana selalu minta update keadaan darahnya gitu seperti apa, dan kiriman hasil terbaru harus ada saya harus ada satu ke dokter yang lain yang di Singapura gitu. Saya harus rujukan lagi ke satu dokter dari hasil kemarin saya cek darah lagi gitu. Jadi ada tahap berikutnya. Cuman kan yang paling deg-degan itu kan ya ketika diminta check up hasilnya apa, karena kan kadang-kadang kan sekali diambil darahnya 15 botol, jadi saya trauma juga, diambil 15 kurang lagi dong nih darah gue gitu. Jadi ada rasa khawatir, minimal pantauan dari dokter itu penting gitu. Tapi dibilang ya minimal membaik gitu. Tapi saya selalu mengambil hikmah dari apapun yang lagi saya jalani. Kalau larangan makan ya sedikit ada gitu, tapi kalau jam dan yang lainnya ya kalau ke dokter itu ya sebulan sekali tuh pasti ambil darah gitu. Belum lama ini, Ruben pun kembali mendapat ujian pelik dalam hidupnya. Ia menjadi korban pencurian di salah satu toko kue miliknya pada 4 Oktober 2022 lalu, sehingga ia pun mengalami banyak kerugian. Setelah peristiwa pencurian itu, pihak Ruben pun langsung melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan dan tengah berjalan proses hukumnya. Meski kerap kali tertimpa ujian dalam bisnisnya, Ruben pun tetap berusaha kuat dan juga tegar. Hal itu pun menjadi salah satu faktor yang membuat Ruben menjadi salah satu nominator kehidupan tersilet dalam ajang Silet Awards 2022. Kebetulan saya datang ke Polres Jakarta Selatan ini sebagai saksi dari korban yang dari toko, di mana melengkapi data-data semuanya dan sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, teman untuk Polres Jakarta Selatan, terima kasih banget karena ini rasa kecemasan yang kami rasakan. Buat saya nggak hanya untuk saya sih, tapi untuk semuanya nih yang menyaksikan gitu ya, wajib banget yang namanya kita punya ya CCTV gitu ya, apalagi yang punya anak ya. Terus ya kehilangan yang seperti ini tuh nggak bisa dimaklumi, karena di daerah saya nih ini udah beberapa hari itu sebelumnya tuh udah ada yang hilang, jadi gemes juga gitu ngeliatnya. Jadi kayaknya cukup merajalela juga. Nanti pihak kepolisian deh ya. Saya juga masih deg-degan nih, gue kenal nggak ya gitu. Karena kayaknya tracknya tahu banget gitu. Dia udah tahu banget tracknya, ini semua tahu banget. Oh ternyata ya memang itu bisa menjadi salah satu barang bukti pihak kepolisian ya. Selain memberikan penghargaan untuk para insan selebriti dan publik figur tanah air yang sukses menjadi magma pemberitaan sepanjang tahun Silet Awards 2022, tentunya juga akan menampilkan sederet persembahan spesial lainnya. Para pemirsa setia di seluruh tanah air pun akan dilibatkan secara langsung untuk menjadi juri untuk menentukan siapa saja yang akan menerima penghargaan kehidupan tersilet tahun ini. Melalui voting yang dibuka mulai 9 November hingga 28 November 2022. Pemirsa, jangan lewatkan malam puncak Silet Awards 2022 bertabur bintang-bintang ternama pada hari Senin 28 November 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Vote melalui Instagram dengan cara follow Instagram @officialrcti, pilih postingan kategori untuk vote, lalu like postingan tersebut. Kemudian vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #Vote Silat Awards 2022 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari dan dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote dari tanggal 9 November sampai dengan 28 November 2022 sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa juga bisa vote melalui RCTI Plus. Dan untuk melakukan voting, registrasi menggunakan email atau nomor handphone,
Kemudian sistem voting Silat Awards 2022 menggunakan sistem kuota 3 vote per hari per kategori. Satu akun hanya dapat melakukan vote 3 kali dalam satu kategori. Periode vote dari tanggal 9 November 2022 sampai dengan 28 November 2022 sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat. RCTI, Silat Awards 2022 dan RCTI Plus berhak untuk mendiskualifikasi vote atau menunda vote jika terjadi kecurangan. RCTI, Silat Awards 2022 dan RCTI Plus berhak mengubah, membatalkan, atau menangguhkan acara ini kapan saja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.